Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan, napas sampai detik ini. Anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai Senin pagi ini 23 Maret 2026 Bapak Ibu. Makin mendekati tanggal terakhir, karena minggu depan sudah 30 Maret, sudah mendekati tanggal 31 Maret, hari yang terakhir, tinggal 8 hari. Tapi kita minta pimpinan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Karena firman Tuhan katakan, kita mau baca di dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai 14, dikatakan di situ bahwa serta dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Elohim, Bapa kita Yahweh, kita dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Dia yang menciptakan bulan, bintang, matahari, bumi, semuanya jagat raya, termasuk kita umat manusia, diciptakan Tuhan. Sebutir debu pun di tanah ini, saudara, semua di dalam perhitungan Tuhan. Oh, haleluya. Saya katakan, Tuhan, Engkau maha sempurna. Maha sempurna, pangkatnya maha sempurna, pangkat maha sempurna, tak terbatas kesempurnaan Tuhan Yesus. Sebab itu saya Pastor Yakub kami akan pujian ini, bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Haleluya. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin, haleluya. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 14, demikian firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Rom 8 ayat 31. Kalau di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala kalangan ada di langit dan di bumi. Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran hatiku. Aku cinta firman-Mu. Aku cinta Engkau Yesus. Amin, haleluya.
Ampunilah segala dosaku, ampunilah segala salahku, perbarilah hidupku ya Tuhan Yesus yang aku cintai. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, siapkan hati kami untuk Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Senin pagi di 23 Maret 2026. Kita bersuka cita bersama Yesus. Seperti nanti kalau di surga Bapak Ibu, saya kalau di surga bersama Tuhan, sukacita, sukacita, memuji nama Tuhan. Kalau ada piano, ada gitar, ada musik, pasti saya akan main memujikan Tuhan. Saya menyembah sujud di hadapan Tuhan dan saya berkata, segala puji, syukur, terima kasih dan hormat yang tak terhingga kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Maha kudus, maha kudus, maha mulia, maha mulia, maha agung, maha agung, maha sempurna, maha sempurna, maha segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 60:14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, haleluya. Kita serahkan semua persoalan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Bapa kita Yahweh, Bapa kita Elohim, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Selamat pagi. Mari kita semangat kembali datang kepada Tuhan Yesus. Semangat saya kalau bersama dengan Tuhan Yesus, sukacita. Maka saya dengan setia, hanya rahmat anugerah Tuhan. Kalau saya bisa setia, Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan, itu anugerah. Bukan karena saya hebat, bukan karena kita mau berjuang. Tidak. Itu nomor satu karena kasihnya Tuhan. Membuat kita semangat. Kasih Tuhan membuat kita berkobar-kobar. Semangat kita melayani Tuhan. Semangat saya tidak pernah absen. Sudah 5 tahun lebih, saudara. Bisa melangsungkan pekerjaan Tuhan, renungan firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, para teman-teman, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, para gembala, ingat itu semua karena kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, kita bisa dipercayakan oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu rekan hamba-hamba Tuhan, para gembala, kalau Tuhan panggil saudara, panggil saya, sudah tidak bisa mengembarkan jemaat. Saudara pikir, apa kekuatan kita? Apa kekuasaan kita? Apa otoritas kita? Kalau Tuhan ada panggil nyawa nih, ada teman saya banyak sama Tuhan. Di atas mimbar dipanggil sama Tuhan. Sebelum khotbah dipanggil sama Tuhan. Setelah baca Alkitab langsung jatuh, tergeletak dan Tuhan panggil. Banyak sudah peristiwa kejadian. Bukti nyata bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Termasuk saya. Saya tidak bisa main gitar, tidak bisa ngomong, tidak bisa nyanyi, tidak bisa baca Alkitab. Kalau sudah dipanggil sama Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau atas izin rahmat anugerah Tuhan, kata firman Tuhan dalam Mazmur 60:14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Siapa lawan kita? Kedagingan kita, iblis, semua orang jahat fasik, nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang cinta Tuhan, mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Jangan menjadi kambing yang suka lawan Tuhan. Tapi mari kita menjadi domba-domba Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 108. Kita mau cinta Tuhan, kita mau ngasih Tuhan. Kita setia terus sampai Yesus datang. Semangat kita. Terus doakan buat saudara kita di Iran, di Israel, di Amerika. Kalau Tuhan berkenan, selalu saya tidak pernah bosan. Doa selalu. Tuhan, kalau Engkau berkenan, kiranya ada kedamaian, Roh Kudus bicara. Para pemimpin tertinggi di Iran, Israel, Amerika, semua negara dunia. Mari kalau bisa nggak usah perang-perangan, saudara. Ciptakan damai sejahtera. Kalau bisa bikin KKR. Ya, memujiakan Tuhan. Pergunakan uang kalau bisa bikin musik yang dahsyat.
Dan datang berbondong-bondong semua umat manusia di muka bumi menyembah Tuhan. Itu dahsyat, saudara. Tuhan turun di tengah-tengah dan Tuhan akan menunjukkan kebesarannya. Oh, dahsyat itu. Seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti kalau kerajaan surga ada hadir di hati kita, di muka bumi. Wah, dahsyat orang tuh. Orang itu akan melihat dahsyatnya Tuhan. Tak terbatas, saudara, kuasa Tuhan. Bayangkan, saudara, matahari ciptaan Tuhan, bintang-bintang, saudara bisa hitung bintang-bintang. Galaksi saja jumlahnya 6 miliar. Ya, manusia diciptakan. Waduh, saya tidak bisa bayangkan betapa dahsyatnya, betapa mulianya Tuhan. Mari saya mau baca. Mazmur 108, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah jiwa. Oh amin Tuhan, aku mau menyanyi pagi dan aku bermazmur Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta hidupku, yang memberikan nafas, yang menciptakan oksigen, yang menciptakan sebutir rambut aja di kepalaku, ciptaan Engkau Tuhan. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak rambutku, tapi Engkau menghitung semuanya. Dahsyat Engkau Tuhan. Bangun hai gambus dan kecapi, aku membangunkan fajar. Mari saya dengan main gitar pagi ini. Saudara, musik apapun memuji Tuhan, agungkan Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa yang Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Biar semua umat bangsa dan muka bumi memuji akan Engkau, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Amin. Besar Kau setia Tuhan. Kalau bukan karena setia Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, saudara dan saya tidak bisa bangun pagi, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apapun. Lihat ya contoh, banyak orang sakit di rumah sakit itu. Semua atas perkenan Tuhan. Supaya orang takut akan Tuhan. Supaya orang hidup benar-benar di depan, bertobat sama Tuhan, bersyukur. Sakit, kata firman Tuhan, bisa timbul karena dosa. Juga bisa timbul karena Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Yang penting, mari kita hidup takut akan Tuhan. Hidup rendah hati. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, Yesus lahir palungan. Nggak ada tempat penginapan. Serigala ada lubang, burung ada sarang. Tapi manusia tidak pernah tinggalkan menaruh kepala. Yesus tidak pernah jadikan kepala. Banyak orang tidak menghargai Yesus. Tapi obat kita Bapak, mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadikan Yesus sebagai kepala, memang dia layak karena dia memang sebagai kepala. Dia menciptakan segala-galanya. Dia raja di atas segala raja. Dia agung dan mulia. Tinggi karena dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu. Dan jawablah aku amin. Tuhan Yesus akan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara semua. Dan tangan Tuhan akan menyertai kita semua. Allah telah berfirman tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasya punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda adalah tongkat kerajaanmu. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapa yang akan membawa aku kota yang berkubu? Siapa yang menuntun aku ke Edom? Bukan Kau ya Allah yang telah membuangkan kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sia-sia penyelamatan manusia, saudara. Manusia bukan juru selamat. Kata Yesaya pasal 2:22, jangan berharap kapan manusia. Coba nih saudara membaca. Yesaya pasal 2 ayat 22, demikian firman Tuhan ya. Yesaya pasal 2:22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sebagai apa, saudara? Yang Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap, yang sebentar kelihatan dan sebentar tidak kelihatan. Dalam 1 Petrus dikatakan, manusia seperti bunga rumput yang ada kemuliaan sebentar, setelah itu layu. Saya di rumah ada beberapa tanaman dan istri saya yang tanam. Istri saya berkata, wow, ini bunga tanaman begitu indah. Tapi begitu dicabut, gak ada kena panas atau gak kena air, dicabut, layu, mati, saudara. Seperti kehidupan manusia.
Kelihatan sebentar begitu indah, berbunga, bertumbuh begitu indah. Tapi kalau dia dicabut, nggak dikasih air karena panas, nggak ditanam, mati dia. Demikian kehidupan kita. Kalau dia Tuhan nyabut nyawa kita, hilang kemudian raja. Hilang kemuliaan kita sebagai pemimpin. Nggak ada arti apa-apa. Tapi hidupku berarti kalau hidupku disayang sama Tuhan. Hidupku dipelihara sama Tuhan. Maka pentingnya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan berfirman, mari kita lanjutkan firman Tuhan. Ya, terus Tuhan berfirman ayat 14, dengan Allah kan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak lawan kita. Amin. Mari, artinya kita andalkan Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Semua persoalan Bapak Ibu di dalam dunia, namanya kita masih dalam dunia, tidak terlepas dari persoalan pergumulan hidup. Tapi serahkan hidup kepada Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, dengan Allah, akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kehebatan kita. Bukan dengan uang, bukan dengan aset. Lihat itu saudara. Pemiliknya Jarum, Bapak Michael Bambang, sudah almarhum. Tuhan sudah panggil. Bapak Michael Bambang Hartono. Semuanya Tuhan panggil. Almarhum Lim Siolong dipanggil sama Tuhan. Setiap kita akan dipanggil sama Tuhan. Sebab itu mari kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Selama hidup mari kita hidup takut sama Tuhan. Sepanjang kepada Tuhan kita menyembah. Dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Sepanjang Yesus satu-satunya juru selamat kita. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya turut berduka secara manusia. Hambanya Bapak Michael Bambang Ton sudah dipanggil Tuhan. Secara manusia kita turut berduka. Tapi secara rohani sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Berarti begitu indah. Pindah tempat yang kekal. Di surga senang selamanya. Di dunia ada sakit penyakit. Di dunia usia terbatas. Tapi tempat tak terbatas, usia tak terbatas. Tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada tetesan air mata. Di surga kita senang selama-lamanya. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh ikut Yesus. Seperti almarhum Bapak Melkan Bambang Ton, begitu baik selama hidupnya. Menjadi teladan buat kita semua. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau takut sama Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Hidup kita bahagia bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan.